Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan, mempresentasikan bagaimana cara menganalisis pair sample t-test. Ini adalah kelanjutan dari analisis sebelumnya, yaitu analisis independen sample t-test dalam penelitian eksperimen. Oke, sekarang saya share screen. Sorry, ini analisis yang sebelumnya. Oke, ini adalah data yang kita gunakan pada video yang kemarin, yaitu data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, atau ini dikenal dengan penelitian eksperimen dengan menggunakan blended learning. Eksperimen dengan metode blended learning, sedangkan kelas kontrol menggunakan konvensional atau tidak menggunakan blended learning. Ini sebagai contoh saja, bukan hasil penelitian yang sebenarnya. Baik, sekarang kita misalkan kita langsung saja ke analyze, kemudian kita compare mean untuk membuat pair sample t-test. Nah, untuk membuat pair sample t-test, kita akan membandingkan tes sebelum dan sesudah, ya. Tes sebelum dan sesudah. Tes pre-eksperimen, pre-treatment dengan post-treatment, post-perlakuan, ya, di masing-masing grup ini, grup eksperimen dan grup kontrol. Sekarang kita akan melakukan pair sample t-test untuk grup atau kelas eksperimen saja. Ini kan datanya tergabung nih, eksperimen dengan kontrol. Kita akan melakukan untuk kelas eksperimen saja. Maka kita harus memilih data hanya kelompok eksperimen. Oke, untuk memilih data hanya kelompok eksperimen saja atau kelompok kontrol saja, kita ke data, di sini klik data, kemudian ke split file. Oke, salah. Data, kemudian select cases, ya, bukan split file. Split file nanti saya akan tunjukkan. Select cases, kemudian masukkan ini kelas, ya. Kita klik di sini if condition is satisfied. Oke. Klik if, masukkan ke sini kelas, oke, sama dengan 1. Kenapa kelas sama dengan 1? Karena kita ingin memilih eksperimen. Eksperimen itu kodenya atau nomornya yang kita masukkan kemarin di label itu, labelnya itu nomor 1. Jadi kelas sama dengan 1. Oke, continue. Oke lagi ya. Oke. Nah, lihat di sini. Dia sudah coret, sudah ini dengan kontrol, ya. Nah, ini kan 1 nih. Makanya tadi kita buat sama dengan 1. Maka yang dipilih, yang dianalisis hanyalah dari 1 sampai 20. Oke. Sekarang kita analyze, pergi ke klik analyze,
kemudian compare mean, kemudian per sampel t-test. Nah, per sampel t-test kita masukkan nilai pre dan post. Nah, ini kita ambil saja nilai keseluruhan ya, pre dan post. Ini contoh saja nilai keseluruhan kita gunakan. Nah, untuk masing-masing variabel kecil, misalnya untuk tiap-tiap bagian, itu perlu juga untuk dibandingkan. Apalagi untuk tesis, ya, membandingkan karena kita harus membandingkan secara detail. Misalnya blended learning itu dia efektifnya apakah untuk bagian satu dari penilaian, dia lebih efektifnya apakah untuk bagian dua, dia lebih efektifnya untuk bagian tiga, dan itu perlu kita analisis secara detail dan kita jelaskan secara mendalam. Oke, ini hanya satu contoh kita bandingkan pre total dengan post total. Oke, kita ada option apakah apa yang pilih, tidak, ini sudah otomatis. Ini tidak perlu, itu saja. Kemudian oke. Ya, kita lihat pre total ya di dalam ini. Kita lihat di sini ada pre total, di bawahnya post total. Nah, post nilainya ini 71, min nilai post pre nilainya 38. Inilah yang akan kita uh, jelaskan di Microsoft Word. Ya, nanti dibuat tabel ini boleh dibuat sendiri di Microsoft Word, boleh di copy paste saja tabel ini ya. Oke, sekarang saya coba copy paste. Oke, kasih tesnya biar lebih cepat. Sebenarnya kita boleh bikin tabel yang lebih simple daripada ini. Oke, buka dulu Microsoft Word biar tahu bagaimana menerangkan, memberi penjelasan terhadap hasil temuan. Yang penting diingat bahwa nilai signifikan yang dipakai adalah 0,05. Yang paling banyak dipakai adalah nilai 0,05. Nah, untuk lebih tahu lebih jauh nilai signifikan itu, ya, nilai ini, nilai signifikan atau sering disebut dengan nilai P, sorry, ya, nilai P ini, ya, nah, misalnya adalah standarnya yang banyak dipakai untuk penelitian social science, sosial adalah 0,05. Nah, kalau nilai 0,05 signifikannya 0,05, signifikannya melebihi 0,05, maka dia tidak ada perbedaan. Kan tetapi kalau nilainya signifikannya atau nilai P value-nya, nilai P-nya di bawah 0,05, maka dia ada perbedaan signifikan. Oke, ini tabel ini saya perbaiki dulu. Ini saya mana yang perlu saya hilangkan supaya lebih simple ya. Supaya tabelnya ini kalau kita copy paste, tabelnya itu terlalu besar dan informasi banyak yang tidak penting juga ditampilkan di sini. Ini saya hilangkan dulu supaya mengecil tabelnya. Ini malah jadi ini. Bentar, atau saya
skip dulu ya. Oke, ini akan saya simpelkan tabel ini. Simpelkan tabel ini. Enggak disimpelkan. Oke. Oke. Nah, ini sebesar ke bawah. Biar tabelnya lebih simpel. Bentar. Ini saya delete saja. Oke. Ini oke. Kita buat aja itu. Oke. Nah, ini hasil dari pair sampai t-test. Bagaimana menjelaskan ini? Kita lihat dulu nilai signifikannya ini cutil ya, nilai signifikan cutilnya ada 0,05 0,0 ya, atau lebih kecil daripada 0,05. Ini artinya terdapat perbedaan antara pretest dengan post-test secara keseluruhan. Kita terangkan di sini. Ini kita hilangkan ya. Nah, di sini diterangkan di sini tabel berapa misalkan tabel titik-titik menunjukkan hasil analisis per sampel t-test. Kalau misalnya bahasa Indonesianya apa t-test berpasangan atau ini apa? Kurang ini nanti dicek ya bahasa statistiknya. Hasil analisis per sampel tes antara pre-test dan post-test dalam kelompok eksperimen. Nah, ini jangan lupa disebutkan eksperimen. Oke. Nah, selanjutnya dalam kelompok eksperimen nilai statistik yang dihasilkan, bahasanya terserah ya, hasilkan. Kita ini kayaknya masih saya tim potret dia ini. Nilai yang dihasilkan adalah kita lihat di sini mean. Ini perbedaan mean tadi ya. Sorry, ini mean different. Tadi kan ada di atas different value tadi ya. Ini sekarang ini mean different. Atau dalam bahasa Indonesianya perbedaan nilai mean. Kalau mau dirubah nanti dirubah. Mean difference, perbedaan mean-nya adalah minus 33. Kenapa minus? Karena nilai ini yang di atas lebih kecil daripada nilai di bawah. Ya. Nilai pretestnya lebih kecil dari ini, maka minus 38,500 dikurang 71,500, makanya dia menjadi tampilannya minus. Oke, kita lanjutkan. Antara pretest dan posttest dalam kelompok eksperimen. Nilai statistik
statistik yang dihasilkan adalah tadi mean difference-nya perbedaan nilai mean ini dengan ini ya, antara ini. Kemudian nilai signifikan atau P dalam kurung P sama dengan lebih kecil dari terbalik lebih kecil daripada 0. Mau ditulis di sini pun, cuman etikanya sekarang ini tidak perlu ditulis. Mau ditulis juga boleh 0,000 ya. Ya, atau koma ya di bahasa Indonesianya. Oke. 0, ini. Ini lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil ini menunjukkan ya, hasil analisis ini menyimpulkan kan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pre dan post test di grup eksperimen. Oke. Ini berarti ya. Ini berarti bahwa post test mencapai nilai yang lebih tinggi, dibandingkan dengan post test. Oke. Berapa lebih ini kalau untuk tesis ya, ini bisa digunakan contoh. Kalau saudara-saudara punya hipotesis, misalnya hipotesisnya tidak ada perbedaan, ya, hipotesis 0, misalnya hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pre dan post test di kelompok eksperimen. Nah, sedangkan ini terdapat perbedaan. Kalau terdapat perbedaan, artinya hipotesis tersebut ditolak karena hipotesis kita H0 mengatakan tidak terdapat perbedaan, sementara faktanya terdapat perbedaan. Maka kita tulis di sini H0 ditolak. Oke, itu keputusan mengambil hipotesis. Begitu juga untuk kelompok ini tadi, kelompok kontrol, ya. Nah, ini kelompok kontrol. Nah, jangan lupa ketika kita sudah melakukan analisis ini kita hilangkan lagi, kita normalkan. Select cases ini kita all cases. Oke, nanti kalau tidak dihilangkan lupa, nanti ketika kita melakukan analisis, dia akan analisis saat ini. Nah, sekarang kita misalnya mau menganalisis per sampel t-test untuk kelompok kontrol. Kembali lagi ke sini. Kemudian kita select cases. Kemudian kita ini klik if condition is satisfied. Nah, nomor berapa grup kontrol tadi? Nomor 2 ya. Nomor 2 kita ganti dengan nomor 2. Ini. Dan continue.
Nah, di sini kan muncul kelas sama dengan 2. Oke, ya. Oke. Nah, kita tinggal analisis lagi. Nah, ini kan udah disilang ini. Ya, disilang. Jadi yang dianalisis yang nomor 2 atau kontrol. Oke, analyze. Kita tinggal ini tadi ya. Sama pretest dan posttest. Sudah kita masukkan tadi untuk analisis pertama, tinggal oke. Dan begitulah cara menginterpretasikannya ke dalam bab 4 ini semua ya. Nih. Oke. Dan lakukan semua untuk semua variabel ini. Variabel ini ya. Sorry. Untuk variabel ini. Pretest bagian 1, pretest bagian 2, pretest bagian 3, ya. Dengan posttest bagian 1 dan ini. Dilakukan secara berpasangan. Pretest bagian 1 dipasangkan dengan pretest bagian 1. Posttest bagian 1. Pretest bagian 2 dipasangkan dengan posttest bagian 2. Posttest bagian 3 dipasangkan dengan posttest bagian 3. Seperti contoh tadi. Oke. Baik. Itu boleh juga dilaksanakan secara serentak seluruh. Ya, ini contoh. Tergantung nanti peneliti mau menjelaskannya di bab 4 atau di laporan penelitiannya seperti apa. Ini kita lakukan satu per satu. Nah, sekarang kita lakukan secara keseluruhan, maksud saya secara serentak, misalnya ini, per sampel test. Oke, ini kita lakukan untuk kelompok, ini dulu lah, kelompok kontrol. Tadi ini karena kita sudah terlanjur menselect untuk kelompok kontrol, maka kita lakukan untuk kelompok kontrol. Nanti silakan dilanjutkan lakukan dengan kelompok eksperimen. Misalnya pretest, posttest. Sudah ya? Ini kita memasukkan semuanya. Oke, ini secara keseluruhan, ini bagian 1. Pretest bagian 1 dengan posttest bagian 1. Pretest bagian 2 dengan posttest bagian 2. Posttest bagian 3 mana? Pretest bagian 3 dengan posttest bagian 3. Oke. Ya, nah ini hasilnya. Nah, ini boleh di-copy sampai ke bab 4. Kita terangkan satu per satu per ini. Jelaskan di bab 4 atau 8 peneliti seperti ini. Dengan detail. Oke. Kemudian, selanjutnya, kita akan melakukan analisis ini apa namanya, analisis one sample t-test. One sample t-test adalah analisis untuk membandingkan nilai siswa dengan nilai standar. Misalnya nilai standar ketuntasan minimal. Kita akan membandingkan antara nilai ketuntasan minimal dengan skor, atau dibalik, nilai ketuntasan minimal siswa kita membandingkan dengan nilai ketuntasan minimal, nilai siswa ya. Oke. Kita taruhlah ini dalam kelompok eksperimen juga. Oke, kita ingin melihat ketuntasan minimal kelompok kontrol. Nyampe enggak ke ini ya, ketuntasan minimal. Oke. Kita ke analyze, kemudian compare mean, kemudian one sample t-test ini ya. Yang ini tadi sudah, video sebelumnya. Ini one sample t-test. Oke. Klik, sorry saya harus hilangkan dulu. Ini 0 ya, ini saya hilangkan dulu.
Nah, sekarang kita ingin membandingkan ini di kelompok kontrol tadi ya, karena kita select kontrol, ini di kelompok kontrol. Kita ingin membandingkan nilai pos, ya, nilai pos kelompok kontrol, kelompok non eksperimen, kita membandingkan dengan nilai ketuntasan minimal. Misalnya berapa? 70. Nilai ketuntasan minimal biasanya kan 70 ya. Oke, sekarang kita nggak perlu pilih yang lain. Ini min ya, di sini min keseluruhan siswa itu 67. Artinya ini di bawah nilai ketuntasan minimal. Oke. Kita lihat di dalam ini ya, di dalam apa? Di dalam kotak ini kita copy ini ya. Kita copy ini ke apa? Word. Kita buat lagi judul di sini. Perbandingan nilai siswa dengan nilai SKM, nilai standar kelulusan minimal. Di sini tinggal kita jelaskan ini kelompok kontrol, ya, kelompok kontrol. Tinggal kita jelaskan di sini berapa nilainya. Ini tadi hasil analisis one sample t-test menunjukkan tidak. Nah, ini lihat minnya mana ini, nilai signifikan ini ya. Biasanya kita tulis di atas tadi ini kan nilai signifikan ya. Sorry, yang tadi itu juga kita perlu menyebutkan, biasanya dalam statistik kita menyebutkan nilai T-nya. Nilai T ini tertinggal tadi, nanti bisa diperbaiki. Nilai T-nya berapa? Nilai T-nya ini. Ya, kemarin ada yang nanya, kenapa nilainya minimal minus? Ya, karena yang ini, yang nilai yang di atas lebih kecil daripada nilai di bawah. Itu akan minimal. Tidak masalah, itu tidak ini mau minus, mau plus, no problem. Oke, ini yang tadi. Nah, sekarang yang ini, yang barusan kita analisis ini, hasil analisis one sample t-test menunjukkan nilai perbedaan min. Ada perbedaan min di sini. Nah, ini min difference. Menunjukkan perbedaan min sama min ya, Oke, kemudian nilai T-nya, T sama dengan minus, kita copy, nilai T-nya ini, dan nilai signifikan adalah ini, atau kemudian 0,163 atau lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Tidak ada perbedaan, antara tidak ada perbedaan, boleh ditambah, tidak ada perbedaan yang signifikan
antara uh, nilai siswa kelompok kontrol dengan uh, skor nilai siswa dalam antara nilai siswa dalam kelompok kontrol atau di ini aja lah dengan nanti di belakang ininya kelasnya dengan skor SKM atau dengan skor SKM atau nilai SKM dalam kelompok kontrol. Silakan ditambah keterangannya yang perlu ya, dikembangkan keterangannya yang perlu. Nah, begitu juga untuk di kelompok ini, untuk di kelompok eksperimen. Oke, jadi itulah T-test. Kita sudah membahas pada video sebelumnya, kita membahas independen sampel T-test. Pada video kali ini, kita sudah membahas pair sampel T-test dan one sampel T-test. Demikian, silakan latihan dan dikerjakan, ditulis interpretasinya seperti ini. Maka dengan data yang sebanyak ini, kalau dianalisis secara mendalam, secara detail, bisa menghasilkan laporan penelitian antara 10 hingga 15 halaman penelitian. Nah, mungkin juga bisa sampai 20 halaman laporan hasil penelitian. Kalau mau dibandingkan, misalnya jenis kelaminnya, penghasilan orang tua, tapi ingat, apapun yang kita analisis harus ada landasan teorinya, baik di bab 2 maupun di pembahasan di bab 4. Demikian dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.